Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan implementasi MQTT protokol pada smart home security berbasis web. Di sini kami mengambil jurnal dari program studi Teknik Komputer jurusan Teknik Informasi Politeknik Negeri Jember. Oke, sebelum kita membahas materi, saya akan perkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Deva Nurifda, kemudian saya sendiri Dandi Bagus Permana, lalu Muhammad Iqbal, Cahyo Edi Wicaksono, dan yang terakhir IKD Rangga Satria Billy. Oke, langsung saja saya serahkan ke teman saya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dari MQTT tersebut. Pertama, MQTT. MQTT memiliki kepanjangan yaitu Message Queuing Telemetry Transport yang bisa diartikan adalah protokol yang berjalan pada di atas stack TCP atau EIP dan mempunyai ukuran paket data dengan low overhead yang kecil, minimum 2 bytes, sehingga berefek pada konsumsi satu daya yang juga cukup kecil. Protokol ini adalah jenis protokol data agnostik yang artinya bisa mengirimkan data apapun seperti data binary, teks, bahkan XML atau JSON. Dan protokol ini memakai model publish atau subscribe daripada model client server. MQTT sendiri memiliki dua arah atau yang disebut yang pertama MQTT client dan MQTT broker. Yang pertama MQTT client yang nantinya akan diinstal di device. Untuk Arduino bisa memakaikan POP subclient. MQTT client ini bisa diinstal di device seperti Arduino, microcontroller, Raspberry dan lain-lain. Dan yang kedua, MQTT Broker yang berfungsi untuk menangani publish dan subscribe data. Untuk platform Node.js bisa memakai broker Posca, sedangkan pada platform yang lain banyak broker tersedia seperti Mosquito, HiveMQ dan lain-lain. Keuntungan dari sistem publish subscribe ini adalah antara sumber pengirim data publisher dan penerima data klien tidak saling mengetahui karena ada broker di antara mereka atau istilah kerennya yaitu space decoupling. Dan yang penting lagi yaitu adalah time decoupling, di mana publisher dan klien tidak perlu terkoneksi secara bersamaan. Misalnya klien bisa saja disconnect setelah melakukan subscribe ke broker, dan beberapa saat kemudian klien connect kembali ke broker, klien ini akan tetap menerima data yang terpending sebelumnya proses. Dan proses ini disebut dengan metode offline. Eh, di sini paper yang kami bahas adalah tentang implementasi MQTT protokol pada smart home security berbasis web. Ini sangat penting karena yang dimana rumah itu adalah tempat kita tinggal, dan ketika kita tidak ada di rumah, security adalah hal yang sangat penting. Yang digunakan oleh penelitian ini adalah metode waterfall yang menggambarkan pendekatan yang rapi, sistematis, dan tersusun seperti air terjun, di mana metode ini terdiri dari 1. Requirement engineering, yang kedua desain dan implementasi, yang ketiga adalah testing, yang keempat adalah release, dan yang terakhir adalah maintenance. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain alat. Nah, di desain alat ini terdapat beberapa sensor, yaitu sensor DHT11. DHT11 ini digunakan untuk mendeteksi kelembapan udara atau suhu. Dan terus ada sensor PIR. Sensor PIR ini untuk berfungsi untuk mendeteksi pergerakan. Dan kemudian ada MQ5. MQ5 ini digunakan untuk mendeteksi gas. Terus ada flame sensor yang digunakan untuk mendeteksi api. Dan kemudian beberapa sensor
tersebut dihubungkan dengan Node MCU 1.0 dan buzzer. Ya, di sini alat ini menggunakan Raspberry Pi, bukan menggunakan Arduino. Kenapa menggunakan Raspberry Pi? Karena Raspberry Pi memiliki beberapa keunggulan, yaitu salah satunya memori Raspberry Pi ini lebih besar dibandingkan Arduino, dan juga Raspberry Pi ini sudah terkonektivitas Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth yang sudah tertanam secara built-in. Dan juga Raspberry Pi ini dikenal dengan istilah mini PC. Lalu Raspberry Pi dihubungkan melalui web agar bisa dimonitor. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara kerja dari sistem smart home ini. Nah, sistem smart home ini dilengkapi dengan 4 buah sensor. Sensor yang pertama adalah sensor api, di mana sensor api ini berguna untuk mendeteksi adanya kebakaran, adanya api pada suatu ruangan. Yang kedua adalah sensor gas, di mana sensor gas ini berfungsi untuk mendeteksi adanya kebocoran gas. Yang ketiga adalah sensor PIR, itu untuk mendeteksi adanya penyusup yang masuk ke dalam suatu ruangan. Nah, ketiga sensor ini dilengkapi dengan buzzer, di mana buzzer ini merupakan suatu indikator suara yang jika sensor ini mendeteksi sesuatu, maka buzzer akan otomatis menyala. Selanjutnya, sensor yang digunakan pada sistem smart home ini adalah sensor kelembaban udara yang berfungsi untuk mendeteksi kelembaban pada suatu ruangan. Nah, keempat sensor ini langsung terhubung dengan microcontroller. Microcontroller yang digunakan adalah Node MCU 1.0, di mana microcontroller sendiri ini berfungsi untuk mengelola data. Jika data ini sudah dikelola, maka data ini akan dikirim ke broker. Nah, broker ini kita sebut dengan server. Nah, ketika data sudah dikirim, maka data tersebut akan disimpan pada database MySQL. Nah, menggunakan protokol MQTT atau TCP/IP. Nah, MQTT ini menggunakan 2 komponen utama. Yang pertama adalah komponen broker tadi atau bisa disebut server, dan yang kedua adalah komponen klien. Nah, dia bekerja secara subscribe dan publish, di mana tadi saya sebutkan MQTT broker sebagai server yang tadi. Nah, jika sudah menerima informasi, maka klien akan mengirim data ke server. Nah, ketika sudah diterima oleh server ini, maka server ini akan mengirimkan mempublish data atau mengirimkan data ke para klien yang sudah melakukan subscribe pada jenis-jenis topik tertentu. Ya, berikut adalah contoh gambar prototipe smart home security dan beserta contoh monitoring keamanan. Oke, jadi kesimpulan dari jurnal implementasi MQTT protokol pada smart home security berbasis web ini adalah penerapan protokol MQTT pada smart home security memungkinkan untuk pengiriman data ringan sehingga tidak membebani bandwidth gateway IoT. Nah, untuk penelitian selanjutnya mungkin dapat menerapkan push notification pada aplikasi Android jika data hasil akuisisi dari sensor menunjukkan anomali. Contohnya penambahan sensor peer-to-peer pada smart home security untuk mendeteksi adanya intruder. Maka selain menyimpan data ke dalam sensor, juga memberikan notifikasi dalam bentuk notifikasi di aplikasinya, sehingga user bisa langsung mengetahui kondisi rumah secara real time. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menambahkan virtual private network atau biasa disebut VPN ataupun cloud database, sehingga monitoring gateway IoT dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.